أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله وليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Terjemah surah Ali Imran ayat 121. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 123. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Baik, kita lihat catatan kaki dari ayat 21 tadi, yaitu pos-pos pertempuran maksudnya adalah peristiwa ini terjadi pada perang Uhud yang menurut ahli sejarah terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Sedangkan ketika dua golongan dari pihak kamu maksudnya adalah yaitu Bani Salamah dari suku Khajrat dan Bani Harisah dari suku Aus, keduanya dari barisan kaum muslimin. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah, yaitu dengan terbunuhnya 70 pemimpin mereka dan tertawannya 70 orang lainnya. Maksudnya keadaan kaum muslimin lemah karena mereka sedikit dan perlengkapan mereka berkurang. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ayat 124, ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? 125, ya cukup.
Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ayat 126, dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 127, Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan kaum kafir. Keadaan yaitu dengan terbunuhnya 70 pemimpin mereka dan tertawannya 70 orang lainnya. Atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Ayat 128, itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Maksudnya adalah menurut riwayat Bukhari mengenai turunnya ayat ini karena Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka musyrik dan membinasakan sebagian lainnya. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya karena sungguhnya mereka orang-orang zalim? Ayat 129, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 130, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Maksudnya adalah yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. 131, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. 132, dan taatlah kepada Allah dan Rasul atau Muhammad agar kamu diberi rahmat. 133, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencinta orang yang berbuat kebaikan. 135, dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri. Yang dimaksud perbuatan keji fahisah ialah dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina dan riba. Menzalimi diri sendiri ialah melakukan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik besar atau kecil. Segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. 136, balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. 137, sungguh sunnah-sunnah Allah. Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka dan bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Telah berlalu sebelum kamu, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. 138, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 139, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. 140, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.
Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dan dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. 142, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad? Jihad dapat berarti antara lain berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam, B. memerangi hawa nafsu, C. mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam, D. memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. Di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. 143, dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Kita masuk kepada Asbabun Nuzul ayat 121. Miswar bin Makramah radhiyallahu an berkata, ayat ini diturunkan sebagai permulaan kisah perang Uhud. Suatu ketika aku berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ceritakan kepadaku tentang kisah perang Uhud. Ia menjawab, bacalah Quran surat 3, 121 dan setelahnya. Kau akan menemukan kisah kami secara jelas. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la. Ayatnya adalah, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 122. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, ayat ini ditujukan kepada Bani Salamah dan kaum Khazraj dan Bani Harisah dari kaum Aus. Keduanya dari barisan kaum muslimin saat terjadi perang Uhud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ayat 128. Anas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ketika perang Uhud, Rasulullah SAW mengalami luka pada bagian wajah dan patah gigi bagian depan. Beliau bersabda, bagaimana mungkin suatu kaum akan dapat keberuntungan? Mereka berbuat seperti ini terhadap Rasul yang mengajak mereka untuk menyembah Tuhan mereka. Setelah itu beliau berdoa memohonkan atas orang-orang yang telah melukainya. Lalu Allah menurunkan ayat ini, hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Muslim. Ayatnya adalah, itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya, karena sungguhnya mereka orang-orang zalim. Asbabun Nuzul ayat 140. Ikrimah radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika seorang wanita bertanya kepada dua orang sahabat setelah perang Uhud, bagaimana kondisi Rasulullah? Mereka menjawab, beliau masih hidup. Wanita itu pun berkata, jika demikian, aku tidak peduli jika Allah menjadikan sebagian hambanya sebagai syahid. Hadis riwayat Ibnu Hatim. Ayatnya adalah, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Asbabun Nuzul ayat 143. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan sejumlah sahabat yang pernah berkata, semoga kita gugur seperti para syahid di perang Badar. Allah kemudian memberikan ujian kepada mereka dalam perang Uhud. Ternyata mereka tidak tabah, kecuali sebagian dari mereka yang hanya dikehendaki Allah yang bertahan di medan perang Uhud. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Semoga apa yang kita bacakan ini, yaitu dari surat Ali Imran ayat 121 sampai dengan ayat 143, ada manfaatnya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kepada kita semuanya untuk kebaikan hidup dunia dan akhirat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.